Tanpa meminta lagi, aku langsung bergerak untuk mengambilnya. Tetapi aku harus melewatinya, dan mau tak mau aku harus bersentuhan dengannya. Yang ini aja deh, kataku sambil merebut bantal yang ada di pelukannya. Tapi, karena Kak Andy tetap mempertahankannya, aku pun tertarik ke arahnya, sehingga sekarang aku menindihnya dari atas, sedangkan dia masih tetap tengkurap. Sambil mempertahankan bantalnya, dia yang tertindih malah bergoyang menambah suasana. Jadi semakin tak karuan saja. Dengan posisi seperti ini, aku pun bebas mencium rambutnya yang harum sambil tangan dan lengan kami bersentuhan. Sungguh posisi yang paling mengasyikkan, dan aku pun akhirnya tetap berada di atasnya. Namun sebelum lanjut ceritanya, bagi teman-teman yang belum tekan tombol subrek, silahkan tekan tombol subrek terlebih dahulu. Kalau sudah subrek, langsung aja kita gas, berikut cerita lengkapnya. Setelah menamatkan shawl di kota kelahiranku, aku Yanti melanjutkan pendidikanku di salah satu universitas di kota awalnya. Aku tinggal sendiri di kos di suatu tempat yang agak jauh dari kampus tempat aku kuliah. Karena hanya di tempat itu aku mendapatkan rumah kos yang relatif lebih murah dari tempat yang lain. Setelah kuliah selama hampir setahun, aku berlibur kembali ke kota kelahiranku. Selama liburan tersebut, aku dikenalkan oleh keluargaku dengan salah seorang saudara sepupuku yang ternyata juga tinggal di kota M tempat aku kuliah. Namun karena tidak saling kenal baik, walaupun masih saudara dekat, kami saling tidak mengetahui kalau kami berada satu kota selama ini. Saudara sepupuku ini, sebut saja Kak Andy, sebelum menikah dengan Mbak Ratna, lahir dan besar di kota Jakarta bersama orang tuanya, keluarga Tante Ida. Selama 2 tahun pernikahannya dan menetap di kota M, Kak Andy belum dikaruniai anak. Mungkin disebabkan karena kesibukan mereka berdua, Kak Andy yang seorang karyawan bank swasta, dan Mbak Ratna yang seorang dosen. Saat perkenalan itu, Kak Andy telah berusia 26 tahun, 5 tahun lebih tua dariku, dan Mbak Ratna berusia 24 tahun. Keberadaan Kak Andy di kota kelahiranku saat itu dalam rangka mengunjungi kakek dan neneknya, yang juga masih saudara dengan nenekku. Selama liburan kami, aku lebih banyak menemani Kak Andy keliling kota dan antar jemput mengunjungi keluarga yang lain. Mbak Ratna tidak datang menemaninya untuk berlibur. Dikianti rencana balik ke kota M. Kapan? Tanya Kak Andy sewaktu aku mengantarnya pulang ke rumah neneknya, dari belakang sadel boncengan motor milik kakakku. Mungkin seminggu lagi, jawabku sambil mencoba merasakan adanya sentuhan aneh di belakangku. Kalau begitu, pulangnya dengan saya. Saja ya, katanya seperti berbisik di telingaku karena derasnya angin karena laju kendaraan. Terserah kakak aja deh, kataku menyepakati perjanjian itu. Seminggu setelah itu, kami pun berangkat pulang bersama naik kapal laut selama 1 hari, 1 malam perjalanan. Rencananya, setiba di kota M, aku akan diperkenalkan ke istrinya dan sekalian akan mengajak aku tinggal bersama mereka. Karena rumah mereka masih cukup besar untuk ditempati hanya berdua saja. Singkat cerita, aku pun diperkenalkan ke Mbak Ratna yang mau menerimaku dengan senang. Hati dan aku pun mengemasi semua barangku dari tempat kosku. Dan disinilah awalnya cerita petualanganku dengan Kak Andy. Aku merasakan kalau sejak pertama kenalan, menemaninya selama liburan berkeliling kota, dan terlebih selama perjalanan dengan kapal laut. Kembali ke kota M aku, masih teringat sewaktu pertama kali berjabatan tangan dengan senyum manisnya. Dia memperkenalkan dirinya. Aku merasakan sentuhan, lembut jemarinya waktu aku memegang tangannya. Sentuhan sensasional di kulitku ketika bersentuhan dengan tangannya. Hembusan nafasnya kalau berbicara padaku yang kadang-kadang terlalu dekat dengan wajahku. Pokoknya semua sensasi yang dimilikinya membuatku berdebar dan membuat aku secara naluriah jadi mengharapkannya. Aku tak tahu apakah hal itu disengaja atau tidak, tetapi itu semuanya ternyata. Barulah setelah beberapa tahun aku baru tahu, ternyata itu dia sengaja untuk memancing responku, menurut pengakuannya. Sejak tinggal bersama Kak Andy dan istrinya, aku mencoba untuk menjadi adik sepupu yang baik. Aku coba membuang semua pikiran iseng di kepalaku tentang Kak Andy dan mencoba menghindari Kak Andy dengan banyak beraktivitas di kampus atau di luar rumah.
4 bulan setelah tinggal di rumah Kak Endi, Mbak Ratna berencana akan berangkat ke luar negeri, dan selama itu aku mencoba menjaga jarak dengan Kak Endi walaupun dia tetap baik dan ramah kepadaku. Kalau tidak ada kegiatan di kampus atau di tempat lain, aku banyak berkurung diri di kamar. Dan kami pun bertiga cukup sibuk dengan urusan masing-masing, sehingga hanya waktu-waktu tertentu saja ketemu atau kumpul bersama. Usahaku untuk menghindari berdekatan dengan Kak Endi adalah untuk membantu menghilangkan pesona sensualitasnya yang sering aku rasakan kalau berada di dekatnya. Dan hal ini juga didukung karena Kak Endi sering berangkat pagi dan pulang kerja sore dan paling lambat tiba di rumah. Dan setelah Mbak Ratna memberitahu rencananya untuk ke luar negeri dan menyuruhku untuk menjaga Kak Endi dan rumah aku semakin berdebar-debar. Inilah awal yang menjadikan aku tahu kalau Kak Endi ternyata memiliki sebuah gelora yang tinggi serta mengajariku untuk bisa melayang tinggi. Tiba saatnya Mbak Ratna berangkat, aku dan Kak Endi mengantarnya ke bandara, dan Jack Endi langsung berangkat ke kantornya. Sedangkan aku balik ke rumah, karena hari itu aku tidak ada perkuliahan atau kegiatan lainnya di luar rumah. Setiba di rumah, aku langsung saja membuka laptop dan mengisi waktu luangku untuk bermain game online, yang selama ini cukup aku gemari. Karena dari bermain game di situs ini, aku bisa dapat tambahan uang jajan yang lumayan mudah dan juga banyak. Ketika asik bermain game, tiba-tiba telepon berdering. Untung saat itu aku sehabis withdraw. Jadi aku tidak merasa terganggu. Ternyata dari Kak Endi yang menanyakan, apakah aku telah tiba di rumah atau belum. Aku pun berusaha untuk mengajak Kak Endi bicara lama di telepon sambil terus membayangkan sedang melakukan dengannya. Suaraku kedengaran serak gimana gitu. Jadinya, aku terus berusaha mengajak bercanda Kak Endi. Jam berapa baliknya nanti Kak Endi? Tanyaku. Seperti biasalah. Kenapa emang? Kangen ya sama aku? Balasnya, bercanda. Enggak kok. Cuman mau menjalankan tugas dengan baik, menjaga dan mematuhi pesan dari Mbak Ratna saja. Jawabku dengan suara gugup karena saat itu aku semakin kelimpungan ketika mendengar suara lembut Kak Endi. Kamu kenapa? Kok suaramu sampai begitu? Tanya Kak Endi. Aku cuma menjawab. Masih ngantuk nih, habis bangun pagi-pagi ngantarin Mbak Ratna. Jawabku bohong. Dan, akhirnya sampai juga. Gumamku lega. Udahan dong, aku mau tidur lagi. Kataku merasa kelelahan karena aku telah berhasil mencapainya berkat bantuan suara Kak Endi. Ya deh, katanya mengakhiri pembicaraan kami. Setelah kejadian itu, selama 2 minggu pertama keberangkatan istrinya ke luar negeri, tidak ada kejadian istimewa yang terjadi karena aku sering berada di luar rumah. Barulah sore atau malam baru balik ke rumah, dan kalau aku balik ke rumah, aku sering mendapati Kak Endi telah tidur di dalam kamarnya sehingga kami tidak sempat ngobrol. Sampai pada suatu malam, ketika aku pulang dari kegiatan dengan teman-teman kampusku selama 3 hari praktis, aku tidak bisa menemani dan bertemu Kak Endi. Suatu malam setelah menyimpan motor di garasi samping rumah, aku lihat lampu ruang tengah masih menyala dan Kak Endi menonton acara TV sambil tiduran di sofa. Rasa kangen makin menjadi-jadi setelah 3 hari tak bertemu dan melihat Kak Endi, aku memeluk ringan. Sudah biasa. Dan kali ini aku sedikit iseng. Dengan memberi kecapan tipis di telinganya, aku belum berani sun yang lainnya. Baik-baik aja kan Kak? Sapaku sambil merapat padanya sambil memegang bahunya. Iya nih, cuman agak kesepian sendiri. Jawabnya sambil tersenyum manis. Kan Mbak Ratna baru 2 minggu lebih perginya. Kataku menggoda. Ih, kamu bisa aja. Awas ya aku laporin ke Mbak, kalau kamu nggak jagain aku selama 3 hari. Jawabnya sambil mengancam dan mencubitku. Kan cuma 3 hari tapi nggak lagi kok. Sudah selesai kegiatannya. Kataku mencoba menetralisir suasana yang sudah mulai membuat aku ngeres. Oke deh, tapi mandi sana, bau tuh. Katanya mengejek aku. Aku pun mandi dan mengisi perut yang sudah dari tadi minta diisi. Sambil makan, aku membayangkan bagaimana rasanya kalau aku sampai beneran melakukan dengannya malam ini. Membayangkan itu, aku makin tambah gelisah
dan aku cepat-cepat menghabiskan makananku dan menemani Kak Andy menonton acara TV. Aku menemani Kak Andy menonton sambil duduk di karpet dan bersandar di sofa tepat di samping Kak Andy. Sambil menonton, kami bercerita apa saja, dan tak lama kemudian, Kak Andy berdiri dan berjalan ke kamar mandi ingin buang air. Setelah keluar dari kamar mandi, Kak Andy pun ikutan duduk di karpet di sampingku. Malah dia tengkurap sambil membelakangiku dan memeluk bantal duduk. Aku semakin bebas melihatinya, sehingga semakin lama aku tidak konsen lagi dengan acara TV ataupun obrolan kami. Sambil ngobrol dan bercanda, Kak Andy sering mengejek atau meledek aku, hingga aku tak sadar menepuknya, yang terkadang tanpa sengaja pas itu. Setelah menepuk, aku tidak menarik kembali tanganku, tapi kubiarkan terparkir sambil sesekali menggerakkannya. Jantungku makin dag-digdug. Aku gelisah, karena baru kali ini selama aku tinggal dengannya bisa berdekatan sambil seperti ini nekatku. Aku meminta bantal duduk yang lain yang berada di depan Kak Andy. "Tolongin bantalnya dong, Kak," sambil menunjuk bantal di depannya. "Ambil aja sendiri, malas amat saya bergerak," katanya mengejekku. Tanpa meminta lagi, aku langsung bergerak untuk mengambilnya, tetapi aku harus melewatinya, dan mau tak mau aku harus bersentuhan dengannya. "Yang ini aja deh," kataku sambil merebut bantal yang ada di pelukannya. Tapi karena Kak Andy tetap mempertahankannya, aku pun tertarik ke arahnya, sehingga sekarang aku menindihnya dari atas sedangkan dia masih tetap tengkurap. Sambil mempertahankan bantalnya, dia yang tertindih malah bergoyang menambah suasana, jadi semakin tak karuan saja. Dengan posisi seperti ini, aku pun bebas mencium rambutnya yang harum, sambil tangan dan lengan kami bersentuhan. Sungguh posisi yang paling mengasyikkan, dan aku pun akhirnya tetap berada di atasnya. "Ih, kakak pelit, biarin," katanya sambil tetap menatap layar TV. Pandanganku tertutupi oleh kepalanya. Aku pun makin nekat mulai memegangi tangannya. Jantungku berdegup kencang. Aku tahu Kak Andy mengetahuinya, tapi ketakutanku dikalahkan oleh sebuah gelora dan tanganku mulai berani mengelusi rambutnya. "Kakak," kataku tanpa disengaja karena sensasi yang ditimbulkan oleh suasana seperti ini. Kak Andy tampak kaget walaupun sesaat, dan dia tetap mengarahkan pandangannya ke layar TV walaupun aku tahu tidak konsen lagi dengan acara TV. Tiba-tiba, Kak Andy berkata, "Yanti, sejak dari pertama kenal, kakak sudah tertarik sama kamu, tapi kakak sembunyiin. Kamu aja yang agak berani, terutama di atas kapal laut dulu." Malam itu kami lanjutkan bercerita tentang kejadian-kejadian yang kami alami. Selama ini yang sama-sama kami rahasiakan, semuanya dibongkar dengan jelas. Dan sambil bercerita, tak terasa semua menteri, kabinet beserta jajarannya telah aku copot. Aku dan Kak Andy sangat hikmat dengan pekerjaan kreatif kami berdua. Kami selingi dengan saling memberi dan menerima, hingga akhirnya kami tertidur di ruang TV itu. Sejak saat itu, aku dan Kak Andy sering mengulangnya kapan saja aku mau. Sekian dulu ceritaku dan terima kasih. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami selaku admin channel Makyem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja, yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.